di sebuah kota kecil di pesisir pantai, di mana matahari bersinar terang di atas laut dan pegunungan berdiri bagaikan penjaga yang diam, hiduplah seorang wanita sederhana, namun memiliki hati yang besar. Namanya Siti. Ia memang tidak kaya, namun hidupnya diwarnai dengan kebaikan yang melimpah dalam kesehariannya. Siti bekerja sebagai tukang bersih-bersih di salah satu rumah termewah di kota. Rumah jutawan Hadi Wijaya, seorang pria kaya raya namun, seperti kebanyakan teman sekelasnya, hidup dalam gelembung ketidakpedulian terhadap dunia di sekitarnya. Hadi adalah anak tunggal dan selalu dimanja, terbiasa mendapatkan segala yang diinginkannya. Pada usia 30, dia membawa serta kesombongan yang menghancurkan segala bentuk empati. Dunianya berkisar pada keluarganya, teman-temannya yang kaya, dan pesta mewah yang dia selenggarakan di rumahnya. Hidupnya tidak pernah penuh tantangan. Ia tidak pernah harus berjuang untuk apapun. Saat pertama kali bertemu dengan Siti, dia hanyalah seorang pegawai biasa, seorang wanita tak kasat mata yang membersihkan lantai tempat dia berjalan dan merawat rumah yang hampir tidak dia anggap remeh. Namun ada sesuatu dalam diri Siti yang mengganggunya, martabatnya yang pendiam. Saat itu suatu pagi musim panas yang terik, ketika konflik besar pertama terjadi. Hadi berada di rumah, sedikit lebih mudah tersinggung dari biasanya, tertekan oleh urusan bisnis dan penilaian terus-menerus dari keluarganya. Stres menumpuk, tetapi tidak ada yang mempersiapkannya menghadapi apa yang akan terjadi. Siti sedang membersihkan aula besar mansion ketika Hadi bergegas masuk. Dia melihat sekilas ke sekeliling dan melihat kesalahan kecil yang, baginya, tampaknya tidak dapat diterima. Sapu tertinggal di sudut yang salah, gelas yang tidak berjajar di atas meja. Bagi orang lain itu tidak berarti apa-apa, tetapi baginya itu merupakan penghinaan terhadap kesempurnaannya. Dan pada saat itu, sesuatu dalam diri Hadi pecah. Dengan nada kasar dan mengesankan, dia menuduhnya lalai. "Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar, bukan?" ucap Hadi, tatapannya sedingin es. "Aku membayarmu untuk menjaga rumah tetap bersih, bukan untuk melakukan kesalahan bodoh seperti ini." Siti mengangkat kepalanya, terkejut, namun tidak terintimidasi. Dia tahu pekerjaannya tidak mudah, tapi selalu dilakukan dengan hati-hati dan hormat. Meski begitu, dia tidak berani menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya dan terus membersihkan. Matanya mantap tapi tidak membalas. Posturnya yang tenang dimaknai Hadi sebagai kelemahan. Dia, karena diliputi kesombongan, meningkatkan tekanan. "Saya tidak ingin melihat kesalahan-kesalahan itu lagi. Jika Anda tidak dapat melakukan pekerjaan Anda dengan benar, saya dapat meminta seseorang yang lebih baik untuk mengambil pekerjaan itu. Seseorang yang tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan benar." Keheningan di lingkungan terasa berat. Siti menghela nafas panjang, jantungnya berdebar kencang mendengar kata-kata kasar itu, namun ada sesuatu dalam dirinya yang hendak hancur juga. Ia berbalik perlahan menghadap Hadi dengan ketenangan yang mengesankan. "Pak Hadi," dia memulai, suaranya lembut namun penuh dengan sesuatu yang tidak dapat dimengerti olehnya. "Saya minta maaf atas segala kesalahan yang saya buat. Saya akan melakukannya sekarang juga." Namun sebelum dia dapat kembali bekerja, dia berhenti sejenak dan menatap langsung ke arahnya, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang membimbingnya untuk bertindak. "Ada sesuatu yang ingin kuungkapkan padamu," katanya dengan keseriusan yang tak terduga. Hadi mengangkat alisnya, bingung. Dia tidak menyangka wanita itu akan bersikap tegas seperti ini. Dia tidak lagi tampak seperti wanita pembersih yang telah dipermalukannya beberapa menit sebelumnya. "Tidak ada yang ingin kau ceritakan padaku," jawabnya acuh tak acuh, tak sadar kalau dirinya akan terlempar ke lautan wahyu yang tak pernah ia bayangkan. Siti berjalan menuju meja dekat jendela, di mana sebuah amplop tersimpan rapi. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar, namun penuh tekad dan menyerahkannya pada Hadi. "Ini adalah rahasia yang tidak pernah kamu bayangkan. Di dalam amplop ini terdapat kunci menuju sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesalahan apapun yang pernah kamu lihat di sini." Dengan mata tertuju padanya, Hadi menerima amplop itu dengan ekspresi pria yang tidak tahu apa yang diharapkan. Dia membukanya, dan saat dia membaca isinya, warna wajahnya menghilang, seolah-olah telah terkoyak oleh kekuatan tak terlihat.
Apa yang ada di sana, dalam kata-kata yang ditulis oleh seseorang yang tidak pernah dia bayangkan, akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Siti, suaranya kini pelan dan penuh emosi yang tertahan, memandangnya dan berkata, "Saya bukan sekedar petugas kebersihan, Pak Hadi. Saya ibumu." Dampaknya seperti guntur. Putra jutawan itu berdiri di sana, terdiam, kakinya gemetar, amplopnya jatuh dari tangannya. Apa yang diungkapkan Siti saat itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan, dan sejak saat itu, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Pengungkapan Siti ibarat ledakan di dunia yang Hadi yakini ia ketahui sepenuhnya. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Keheningan di ruangan besar mansion itu mutlak, hanya dipecahkan oleh nafas berat Hadi, yang masih berusaha memproses apa yang baru saja didengarnya. Dia menatap Siti dengan mata terbelalak, pikirannya kacau, dan kata-katanya tidak keluar. Apa yang dia katakan sepertinya mustahil, tapi di sanalah dia berdiri di hadapannya dengan wajah yang bercampur antara kekuatan dan kesedihan. Kamu tidak mungkin serius," akhirnya Hadi berhasil berkata. Suaranya bergetar seolah-olah gagasan bahwa ibunya adalah seorang petugas kebersihan sederhana adalah hal yang tidak terpikirkan. Bagaimana ini mungkin? Siti tidak terburu-buru menanggapi. Dia tahu kebenarannya sulit untuk diterima, terutama bagi seseorang yang terbiasa hidup di dunia yang penuh hak istimewa. Lama sekali ia mengamati Hadi, menyadari kebingungan dan kebingungan yang melanda dirinya. Tapi lebih dari itu, dia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Suatu rasa sakit, kerinduan, kebutuhan untuk menjelaskan kebenaran yang telah disimpan sekian lama. "Aku tahu ini sulit untuk dimengerti," katanya. Suaranya kini lebih lembut, tapi itulah kenyataannya. "Akulah wanita yang melahirkanmu, Hadi. Dan karena banyak alasan yang mungkin tidak pernah kau mengerti, aku terpaksa melakukannya. Meninggalkanmu ketika kamu masih sangat kecil." Hadi tidak tahu harus berpikir apa. Dia selalu tahu bahwa ibu kandungnya telah menghilang ketika dia baru berusia 2 tahun. Dia tumbuh bersama neneknya dan kemudian dengan ibu tirinya yang tidak pernah menunjukkan kasih sayang padanya. Tapi dia selalu mengira ibunya sudah meninggal, seperti yang dikatakan semua orang selama bertahun-tahun. Gagasan bahwa ibunya, wanita yang ia pikir telah hilang selamanya, berdiri tepat di hadapannya, dalam posisi yang begitu rendah hati dan patuh, sungguh menghancurkan. "Kenapa kamu tidak pernah datang kepadaku? Kenapa kamu tidak memberitahuku hal ini sebelumnya?" tanya Hadi, suaranya penuh rasa frustrasi dan kepedihan yang mulai muncul saat ia mulai memahami kedalaman wahyu itu. Siti menghela nafas dalam-dalam. Kata-kata itu mengalir dari bibirnya seolah-olah merupakan pelepasan setelah bertahun-tahun terdiam. "Aku tidak punya pilihan, Hadi. Setelah ayahmu Ahmad mengetahui aku hamil, dia memaksaku untuk pergi. Tekanan dari keluargamu sangat besar. Mereka bilang padaku, demi masa depanmu akan lebih baik jika aku tetap mempertahankanku. Menjauh darimu dari kami. Aku meninggalkanmu karena cinta, karena aku tahu kamu akan memiliki kehidupan yang lebih baik jauh dariku, tapi aku tidak pernah berhenti mencintaimu." Hadi merasakan beban di dadanya. Pria yang dia sebut ayah itu tidak pernah menjadi pahlawan seperti yang dia kira. Ahmad, pria yang berkuasa dan dihormati, telah menghancurkan kehidupan cinta dan kasih sayang antara ibu dan anak. Ia merasa dikhianati, tertipu dengan kebohongan yang berlangsung lebih dari 30 tahun. "Tapi kamu, apakah kamu di sini sekarang membersihkan rumahku?" tanya Hadi. Rasa tidak percaya menguasai suaranya. "Bagaimana kamu bisa hidup seperti itu? Mengetahui bahwa dia adalah ibuku dan tidak pernah mencariku?" "Aku mencarimu, Hadi. Bertahun-tahun aku mencarimu, tapi keluargamu punya pengaruh, dan mereka selalu menghalangiku untuk dekat denganmu," jawab Siti. Matanya bersinar karena intensitas emosi yang dipendamnya selama ini. "Begitu lama. Aku tidak pernah berhenti menjadi ibumu. Yang paling kuinginkan adalah melihatmu bahagia, tapi aku terpaksa hidup dalam bayang-bayang di sela-sela hidupmu." Hadi tengah dilanda badai emosi. Kemarahan, kesedihan, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dia anggap remeh itu sebenarnya adalah ibunya. Dia telah mempermalukannya,
tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya. Rasa malu menguasai dirinya, namun pada saat yang sama, ia merasakan kebutuhan yang semakin besar untuk berhubungan kembali dengannya, untuk memahami apa yang telah terjadi, untuk mencari jawaban atas rasa sakit dan perpisahan yang telah bertahun-tahun ia alami. "Jadi apa yang ibu harapkan dariku sekarang, Bu?" tanya Hadi dengan suara lirih, seperti kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. "Aku bahkan tidak tahu siapa diriku lagi. Apa yang kamu inginkan dariku?" Siti memandangnya dengan tenang, tatapannya penuh hikmah dan pengertian. Dia tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi dia juga tahu bahwa segala sesuatunya bisa berubah, bahwa cinta bisa mengubah segalanya. "Aku tak menginginkan apapun darimu, Hadi. Yang kuinginkan adalah kamu mengerti suatu hari nanti betapa aku mencintaimu dan betapa aku menyesal meninggalkanmu. Aku hanya berharap suatu saat nanti kamu bisa memaafkanku dan, siapa tahu, beri kami berdua kesempatan untuk memulai kembali." Perkataannya menyentuh sesuatu yang ada di lubuk hati Hadi, sesuatu yang belum pernah ia ketahui keberadaannya. Dia mulai memahami bahwa kehidupan, pada kenyataannya, jauh lebih kompleks daripada tembok emas yang dia bangun di sekeliling dirinya. Siti, seorang wanita sederhana dengan kekuatan yang tak tergoyahkan, telah menanggung beban kehilangan yang bahkan tidak dapat ia bayangkan, dan kini ia berdiri di hadapannya, menawarkan cinta yang ia tidak pernah tahu ia butuhkan. Saat itulah sesuatu mulai berubah pada diri Hadi. Dia tidak tahu bagaimana masa depannya, tapi dia tahu bahwa pada saat itu dia sedang berdiri di hadapan wanita yang memberinya kehidupan, wanita yang seharusnya dia hargai jauh lebih awal. Hatinya mulai terbuka terhadap sesuatu yang baru, kemungkinan rekonsiliasi, jalan menuju masa depan yang hingga saat itu tampak mustahil. Waktu seolah berhenti ketika Hadi meninggalkan ruang makan. Beban percakapannya dengan Siti masih menghantamnya dengan kekuatan longsoran salju. Dia berjalan melewati mansion seolah-olah dia berada di dunia lain di mana semua yang dia tahu terbalik. Pikirannya benar-benar penuh. Perkataan Siti terus bergema. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu buta, begitu tidak peka terhadapnya selama ini. Rasa bersalah menguasai dirinya. Namun di saat yang sama, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Minggu-minggu berikutnya ditandai dengan pusaran perasaan dan pertanyaan. Hadi berusaha menghindari Siti, masih belum tahu bagaimana menyikapi apa yang diungkapkan Siti kepadanya. Tapi aku tidak bisa. Setiap kali dia melihatnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Jalinan emosi yang memaksanya untuk mencari jawaban, untuk memahami kebenaran tentang kehidupannya sendiri dan masa lalunya. Dan pada suatu sore yang hujan, ketika perhatiannya teralihkan di kantor mansion, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara interkom memecah kesunyian di dalam ruangan. Jawab Hadi nyaris tanpa pikir panjang. Di sisi lain, suara satpam terdengar mendesak. "Pak Hadi, ada sesuatu yang perlu Anda lihat. Ada sesuatu yang terjadi di taman." Bingung, Hadi segera berdiri. Rasa tidak enak semakin menjalar di dadanya. Dia berjalan ke taman, di mana dia menemukan pemandangan yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Siti ada di sana, dikelilingi oleh beberapa orang dari kota. Ada yang dikenalnya sejak kecil, ada pula wajah yang tidak dikenalnya. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah pemandangan itu sendiri. Siti sebenarnya sedang membersihkan area yang sama yang pertama kali dipermalukannya, namun kini dengan postur yang berbeda. Dia membantu orang-orang di sekitarnya, tersenyum dan menawarkan dukungan, seolah-olah dia akhirnya berada di tempatnya, di tempat yang pantas dia dapatkan. Hadi mendekat perlahan, rasa malu dan penyesalan menyelimutinya. Dia mengawasinya selama beberapa menit sebelum mengambil langkah maju. Ketika Siti melihatnya, senyumnya lembut, namun ada hikmah yang tenang di tatapannya, seolah dia sudah tahu bahwa momen perubahan telah tiba. "Siti, apa yang terjadi di sini?" tanya Hadi dengan suaranya yang lirih, membawa beban emosi yang tak tahu bagaimana cara memikulnya. Siti mendongak ke arahnya dan sambil tersenyum lembut berkata, "Aku hanya melakukan apa yang aku tahu caranya, Hadi. Dan yang paling penting, aku menunjukkan kepada semua orang bahwa sesulit apapun perjalananku, aku ada di sini, di tempatku." Hadi melihat sekeliling,
orang-orang berbicara dan saling membantu. Ia mengenali beberapa di antara mereka sebagai anggota masyarakat setempat, orang-orang yang telah membantu Siti selama bertahun-tahun tanpa mengetahui kebenarannya. Ia merasakan sesak di dadanya saat menyadari kontras antara lingkungan yang sebelumnya hanya berupa kemewahan dan kemewahan, dengan momen hubungan dan kemanusiaan yang sederhana namun tulus. Siti, aku tidak tahu bagaimana harus meminta maaf atas segalanya, atas caraku memperlakukanmu, atas caraku membuatmu merasa. Aku tadinya buta dan sekarang aku lihat betapa kejamnya aku, ucap Hadi dengan mata berkaca-kaca. Bobot perkataannya semakin terasa benar semakin ia berbicara. Siti memandangnya dan alih-alih bereaksi dengan marah atau kesakitan, dia hanya berkata, "Pengampunan tidak datang dalam semalam, Hadi. Tapi yang harus kamu pahami adalah berapa lama pun waktu berlalu, kamulah yang selalu aku paling dicintai di dunia ini." Yang tidak diketahui Hadi, momen tersebut akan menjadi titik balik tidak hanya dalam hubungannya dengan Siti, tapi juga dalam hidupnya sendiri. Kontak dengan masyarakat, pertukaran dukungan dan kasih sayang yang tulus yang ia saksikan di sana, menyadarkannya bahwa nilai hidup yang sebenarnya bukanlah pada kekayaan atau status, tetapi pada hubungan antar manusia, kasih sayang, dan saling menghormati. Sesuatu di dalam dirinya sedang berubah, dan dia tahu bahwa tidak akan ada yang sama lagi setelah pertemuan itu. Namun, perubahan sebenarnya masih belum terjadi. Sore itu juga, ketika Hadi sedang berbincang dengan Siti tentang kejadian tersebut, sebuah mobil tiba di mansion. Bukan sembarang mobil, melainkan kendaraan mewah impor dengan plat nomor yang langsung dikenali Hadi. Itu adalah mobil ayahnya Ahmad, pria yang selama ini ia yakini sebagai pilar hidupnya, pria yang paling ia hormati. Tetapi pada saat itu, apa yang dilihatnya sungguh berbeda. Dari dalam mobil keluarlah seorang pria yang tidak pernah disangka Hadi akan bertemu lagi. Pamannya sendiri, Adi, yang telah hilang selama bertahun-tahun namun kini membawa wahyu yang lebih tak terduga. "Kamu perlu tahu yang sebenarnya, Hadi," kata Adi sambil menghampiri Hadi dan Siti. "Ada sesuatu yang ayahmu tidak pernah ingin kamu ketahui, tapi sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkannya." Hadi memandangnya, benar-benar bingung, dan Siti melangkah maju, memandangnya dengan campuran rasa kasihan dan ketakutan. "Adi, tolong," kata Siti, "jangan lakukan ini sekarang." Namun Paman Hadi dengan tatapan serius melanjutkan, "Ibumu bukan satu-satunya orang yang dia sembunyikan. Hadi, rahasianya lebih besar dari yang kamu tahu. Kebenaran akan segera terungkap, dan dengan itu seluruh hidupnya akan terungkap." Perkataan Adi masih terngiang-ngiang di benak Hadi. Perkataan pamannya membuat kepalanya pusing. Bukankah ibumu satu-satunya orang yang ayahmu sembunyikan? Apalagi yang melatar belakangi semua ini? Beban dari wahyu ini sangat berat, dan dia tahu dia tidak bisa bergerak maju tanpa memahami kebenaran sepenuhnya. Malam tiba ketika Hadi memutuskan perlu berbicara dengan ayahnya. Dia tidak tahu persis apa yang ingin dia temukan, tapi satu hal yang jelas, dia perlu memahami ceritanya sendiri. Saya perlu memahami siapa dia sebenarnya. Keesokan harinya Hadi mendatangi kantor Ahmad, ayah yang selama ini ia kagumi, yang sepertinya selalu punya semua jawaban, namun kini terasa begitu jauh. Hadi tahu percakapan yang akan dilakukannya akan mengubah segalanya. Ketika dia memasuki kantor, dia menemukan ayahnya di kursi, dengan ekspresi lelah, mata seseorang yang telah melihat dan hidup lebih dari yang seharusnya. Seolah-olah waktu telah membuat Ahmad lebih tua dari usia sebenarnya. "Ayah," Hadi memulai dengan suaranya yang tegang, "aku perlu mengetahui kebenarannya. Aku tahu ada sesuatu yang ingin ayah sampaikan kepadaku, sesuatu yang ayah sembunyikan dariku." Ahmad mendongak, dan sesaat, sepertinya dia tidak mau bicara. Tapi kemudian dia menghela nafas dalam-dalam dan mengambil langkah pertama menuju pengakuan dosa. "Aku selalu melindungimu, Hadi. Aku selalu ingin melindungimu dari segalanya. Tapi kamu benar, ini saatnya tahu. Siti, ibumu, dia tidak meninggal karena kecelakaan seperti yang kubilang padamu. Dia terpaksa menghilang, dan saya dalam beberapa hal
terlibat dalam hal itu. Hadi tertegun. Kata-kata ayahnya tidak masuk akal. Apa maksudmu ibumu belum meninggal? Bagaimana dia bisa menyembunyikan sesuatu sebesar itu darinya? Tapi kenapa ayah? Bagaimana mungkin? Itu soal keselamatan Hadi. Dunia yang kita tinggali, orang-orang di sekitar kita, tidak seperti yang kamu bayangkan. Pamanmu Adi bertanggung jawab menyembunyikan kita, dan aku tidak melakukannya. Aku tidak punya keberanian untuk memberitahumu. Lebih mudah membiarkanmu hidup dalam kebohongan. Hadi terguncang. Namun di saat yang sama, sesuatu dalam dirinya mulai selaras. Dia selalu tahu ada sesuatu yang salah. Dia selalu merasa ada yang lebih, sesuatu yang lebih dalam yang coba disembunyikan ayahnya. Sekarang, semuanya sudah sesuai dengan tempatnya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan informasi ini, tapi dia tahu dia harus move on. Jadi Siti, dia ibuku? Tanya Hadi dengan suara penuh kebingungan dan kesakitan. Ya, kata Ahmad. Rasa sakit di matanya terlihat. Siti adalah ibumu, dan kamu lebih dari yang kamu tahu. Terlalu banyak untuk diproses dalam satu saat. Hadi bangkit dan berjalan menuju jendela, merasakan badai datang dalam dirinya. Segala sesuatu yang dia yakini tentang hidupnya, tentang siapa dirinya, sedang berubah. Tapi sebagian dari dirinya, bagian yang dia tidak tahu keberadaannya, mulai tumbuh lebih kuat. Dia berada di jalur transformasi. Hadi tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depannya, tapi satu hal yang jelas, dia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang apa yang dipaksakan ayahnya kepadanya. Saat dia melihat keluar jendela, suara hujan yang menerpa kaca seakan menggemakan perasaannya sendiri. Dia merasakan kemarahan, kesedihan, dan rasa sakit yang luar biasa. Namun di saat yang sama api tekad mulai muncul di dadanya. Dia perlu berdamai dengan masa lalunya, memahami apa yang sebenarnya terjadi dan, yang terpenting, menghormati warisan ibunya, wanita yang selama ini dia anggap asing, namun nyatanya selalu dekat dengannya. Keesokan paginya, Hadi berangkat ke tempat Siti berada, di Taman Mansion. Dia mengadakan acara amal, dikelilingi oleh beberapa orang dari komunitas. Saat Hadi melihatnya, sesuatu dalam dirinya terbuka. Dia tidak bisa lagi menjadi orang yang sombong dan buta seperti dulu. Dia mendekatinya dengan langkah mantap, napasnya terkendali, namun rasa cemas menguasai dirinya. Siti, katanya, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, dan aku siap mendengar semua yang ingin kau katakan juga. Akhirnya aku mengerti, dan aku ingin melakukannya. Kedamaian. Saya ingin memperbaiki semua kesalahan yang saya lakukan. Siti memandangnya, senyumnya lembut di wajahnya, namun ada pancaran pengertian di matanya. Ia tahu momen itu adalah awal perubahan Hadi yang sebenarnya. Dia selalu tahu dia mampu bertransformasi, tapi sekarang dia sudah siap. Aku tahu kamu akan sampai sejauh ini, Hadi, jawabnya tenang. Segala sesuatu ada waktunya. Yang penting sekarang adalah Anda memahaminya. Sekarang, saatnya untuk melanjutkan. Mereka berdiri berdampingan, memandangi taman yang mereka tanam bersama. Dengan orang-orang di sekitar mereka yang membantu dan bekerja, Hadi merasakan rasa damai yang tidak pernah ia bayangkan akan ia rasakan. Dia tahu dia tidak bisa menghapus apa yang telah dia lakukan di masa lalu, tapi dia tahu bahwa untuk saat ini, dia berada di jalan yang benar. Siti tersenyum padanya, dan untuk pertama kalinya, Hadi merasa benar-benar bisa menjadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang sangat berharga. Saya siap untuk memulai lagi, kata Hadi. Tekad dalam suaranya kini lebih kuat dari sebelumnya. Dan dengan kalimat sederhana itu, Hadi tahu bahwa transformasi yang selama ini ia cari telah dimulai. Dia telah mengatasi kesulitan, belajar mencintai dirinya sendiri, dan akhirnya memahami nilai dari akarnya. Perjalanannya memang jauh dari kata mudah, namun pencapaian dan pertumbuhan yang diraihnya menjadi bukti bahwa pada akhirnya kekuatan sebenarnya ada dalam dirinya. Jam seakan berlarut-larut, seolah waktu ingin memperpanjang ketegangan yang menggantung di udara selama mungkin. Hadi berada di ruang konferensi mansion, menunggu acara amal besar yang diselenggarakan Siti. Rumah besar itu didekorasi dengan cara yang canggih, dengan meja-meja elegan dan bunga-bunga eksotis.
tersebar di seluruh tempat. Namun terlepas dari keindahan yang mengelilinginya, Hadi tak bisa mengalihkan pandangannya dari panggung yang suatu saat nanti hidupnya akan berubah lagi. Pengungkapan bahwa ibunya masih hidup masih membayangi pikirannya. Namun dia tahu dia harus move on. Dia telah berdamai dengannya, menghadapi ketakutan dan kebenarannya sendiri. Dan sekarang dia mempertaruhkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ayahnya, Ahmad, termasuk di antara para tamu, duduk di barisan depan dan Hadi merasakan ketegangan di antara mereka, seolah-olah ada retakan yang dalam setiap kali mereka bertukar pandang. Perkataan Hadi masih terngiang-ngiang di benak Ahmad. Aku tahu yang sebenarnya. Acara akan segera dimulai dan Hadi tidak tahu bagaimana harus menyikapi itu semua. Dampak kebenarannya masih besar, tapi sekarang dia punya tujuan. Dia tahu dia tidak bisa hidup dalam kebohongan lebih lama lagi dan sudah waktunya bagi semua orang di ruangan itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarganya. Dia tidak mau lagi menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri dan orang lain. Ini bukan hanya soal kesetiaan kepada ibunya dan kebenarannya, tapi soal melepaskan diri dari belenggu ketakutan dan kerahasiaan. Saat Siti naik panggung untuk menyampaikan pidato pembukaan, tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Hadi memperhatikannya dengan seksama, matanya penuh kebanggaan. Dia tahu bahwa dia telah memberikan banyak hal dari dirinya untuk mengatur acara itu. Dia lebih dari wanita yang dia temui bertahun-tahun sebelumnya. Dia sekarang adalah kekuatan sejati dalam hidupnya, dan melihatnya di sana, dengan penuh percaya diri, Hadi merasa sudah waktunya untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Selamat malam teman-teman, sapa Siti sambil tersenyum menawan. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini bersama Anda semua. Dan yang lebih penting, merupakan suatu kehormatan untuk melihat bagaimana masyarakat bersatu untuk mendukung tujuan yang dekat dengan hati kami. Penonton kembali bertepuk tangan, namun Hadi tahu momen damai itu akan segera terganggu. Dia berdiri dari tempat duduknya dan, dengan langkah tegas, berjalan menuju panggung. Ruangan itu langsung hening, semua mata tertuju padanya. Siti terlihat terkejut, namun Hadi sudah tidak sabar lagi. Aku perlu bicara, katanya, suaranya kuat dan tegas, tapi juga penuh emosi, dan aku ingin semua orang mendengarnya. Suasana di dalam ruangan menjadi mencekam. Semua orang penasaran dengan apa yang akan dia katakan. Hadi menatap langsung ke arah ayahnya, Ahmad, dan merasakan beban di pundaknya. Tapi dia bertekad, dia harus jujur pada dirinya sendiri dan pada semua orang di sana. Aku tahu banyak di antara kalian yang tahu ceritaku, tapi kenyataannya aku hidup dalam kebohongan. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa ibuku sudah meninggal, padahal kenyataannya dia ada di sini, hidup di sisiku sepanjang waktu. Hadi terdiam dan menatap ibunya yang berada di sebelah kanannya. Siti adalah ibuku, dan selama ini aku buta, baik terhadap fakta maupun terhadap apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Gumaman di antara para tamu semakin meningkat. Perkataan Hadi telah mencapai titik krusial, titik yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Kebenaran terungkap, dan Hadi merasakan campuran rasa lega dan takut. Aku tahu keadaan antara aku dan ayah saat ini tidak mudah, lanjut Hadi, suaranya lebih tegas. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kegelapan. Aku tidak bisa lagi membiarkan rahasia dan kebohongan mendominasi hidupku. Ahmad yang duduk di barisan depan tampak terpukul. Ekspresinya menunjukkan rasa bersalah, sedih dan marah. Dia tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Namun pengungkapan Hadi telah memulai sesuatu yang dia tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Siti yang berdiri di samping Hadi memandang putranya sambil tersenyum lembut. Dia tahu ini adalah momen yang menentukan. Ia tahu Hadi akhirnya bisa melepaskan diri dari bayang-bayang ketakutan dan keraguan, dan ia pun siap melakukan hal yang sama. Penonton benar-benar hening. Satu-satunya suara hanyalah napas semua orang. Beban wahyu masih menyebar seperti jubah yang sunyi. Saat itulah Ahmad berdiri. Wajahnya berkerut kesakitan, tapi matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Dia maju selangkah dan dengan suara gemetar berbicara, Hadi, kamu benar, aku berbohong, dan aku tidak punya alasan untuk itu. Aku membuat pilihan yang buruk,
tapi semua yang kulakukan hanyalah berpikir untuk melindungimu. Kupikir menyembunyikan kebenaran adalah cara terbaik. Tapi aku salah. Aku melakukan kesalahan dengan tidak mempercayaimu, dengan tidak membiarkanmu menjadi bagian dari cerita ini. Hadi menatap ayahnya, perasaan campur aduk antara marah dan iba. Dia tahu ayahnya meminta maaf, namun dia tetap merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu diselesaikan di antara mereka. Namun, ia juga tahu bahwa baru kali ini ayahnya benar-benar mengakui kesalahannya. Itu adalah langkah penting menuju penyembuhan bagi mereka berdua. "Saya mengerti, Bapak," kata Hadi. "Amarah kini berubah menjadi pengertian. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan, tapi saya mengerti." Ia menoleh ke arah Siti yang kini berada di sisinya, matanya penuh cinta dan dukungan. "Dan Bu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." Peristiwa yang bermula dari suasana mencekam dan penuh ketidakpastian itu berubah menjadi momen katarsis. Hadi tidak hanya menghadapi kebenaran, namun ia juga membagikannya kepada semua orang, sehingga semua orang dapat melihat kedalaman emosinya dan kekuatan yang mulai ia temukan dalam dirinya. Ketika wahyu itu disampaikan, ruangan terasa lebih terang. Masyarakat pun mulai bertepuk tangan, bukan hanya atas kejujurannya, namun juga atas keberanian Hadi menghadapi masa lalu dan masa depannya. Kebenaran akhirnya terlihat, dan Hadi tahu perjalanannya baru saja dimulai. Suasana di dalam mansion kini tak disangka tenang, cerminan dari revolusi emosi yang baru saja terjadi. Acara amal yang tadinya dimulai dengan suasana penuh semangat, kini berubah menjadi perayaan kejujuran dan keterlaluan. Para tamu yang sebelumnya hanya bersungut-sungut mendengar wahyu Hadi, kini menyaksikan dengan penuh rasa hormat, menyadari kekuatan yang ditunjukkan Hadi dalam menghadapi kebenaran secara langsung. Siti yang kini duduk di sebelah Hadi memandangnya dengan senyum hangat dan bangga. Dia tahu perjalanannya masih jauh dari selesai, namun pada saat itu dia telah mengambil langkah sebesar mungkin. Dia telah memutus siklus kebohongan dan ketakutan yang menghambatnya, dan sekarang bebas untuk menjalani kebenarannya. "Bagus sekali, Nak," kata Siti lirih sambil menyentuh tangan Hadi. "Sekarang penyembuhan sesungguhnya dimulai." Hadi tersenyum padanya, merasakan kedamaian yang masih baru namun sudah diterima. Ia memandang ayahnya Ahmad yang mendekat dengan takut-takut. Pria yang pernah mewakili hambatan sebesar itu kini tampak seperti cerminan rasa sakit dan penyesalannya sendiri. Ahmad berdiri di hadapan Hadi, dan untuk beberapa saat kata-kata gagal di antara keduanya. "Aku tidak menyangka akan tiba saatnya aku harus meminta maaf padamu," kata Ahmad akhirnya, suaranya serak. "Tetapi Anda menunjukkan kepada saya bahwa hal ini mungkin dilakukan. Saya melakukan segala sesuatu yang salah, tetapi saya ingin mencoba memperbaikinya." Hadi memandangnya, hatinya masih penuh kontradiksi, namun saat menatap mata ayahnya, ia melihat ketulusan. Dia tahu bahwa kata-kata permintaan maaf tidak menghapus masa lalu, tapi dia juga tahu bahwa pengampunan tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. Yang penting sekarang adalah apa yang akan dilakukan semua orang selanjutnya. Dan bagi Hadi, memaafkan bukanlah beban yang harus ditanggung, melainkan sebuah kesempatan pembebasan baik bagi dirinya maupun ayahnya. "Aku terima perkataanmu, Ayah," jawab Hadi merasakan ketegangan mereda. "Sekarang kami hanya perlu bergerak maju dan menjadi lebih baik bagi satu sama lain." Momen rekonsiliasi yang sederhana namun penuh kekuatan ini menandai titik balik sebenarnya dalam kisah Hadi. Dia tidak perlu lagi memikul beban kebohongan dan rasa sakit. Dia siap membangun sesuatu yang baru. Bukan hanya dengan ayahnya, tapi juga dengan Siti, wanita yang menunjukkan kepadanya apa yang sebenarnya penting dalam hidup: cinta, keberanian, dan kebenaran. Malam itu berjalan dengan sendirinya, dengan manfaat yang terbentang sebagaimana mestinya, sebuah perayaan kebaikan dan kebersamaan. Hadi merasakan beban dunia terangkat saat mengamati interaksi di sekitarnya. Masyarakat yang sempat terharu dengan perkataan Siti dan tindakan Hadi mulai mengulurkan tangan, memberikan dukungan dan solidaritas. Dia tahu masih banyak yang harus dilakukan,
Masih banyak yang harus dikembangkan, namun langkah pertama telah diambil. Di penghujung malam, saat para tamu mulai mengucapkan selamat tinggal, Hadi beristirahat di taman mansion, di mana angin malam yang sejuk menggoyang lembut pepohonan di sekitarnya. Dia duduk di bangku kayu menatap bintang-bintang, memikirkan betapa hidupnya telah berubah. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tadi masih bergema di benaknya, tapi sekarang masuk akal. Dia akhirnya terbebas dari belenggu kebohongan. Siti segera menemukannya membawa segelas anggur. Dia duduk di sampingnya berbagi keheningan yang nyaman. Mereka tidak membutuhkan kata-kata sekarang. Mereka berdua tahu bahwa betapapun sulitnya, masa depan kini akan lebih cerah. Pengampunan, penerimaan, dan kebenaran telah meletakkan dasar bagi apa yang akan terjadi. Masa depanmu cerah, Hadi, kata Siti sambil tersenyum hangat. Dan aku akan berada di sisimu, di setiap langkahmu. Dia memandangnya, merasa sangat berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Dia telah menjadi kunci transformasinya. Dia tersenyum, menyesap anggur yang dia tawarkan padanya. Aku tahu, Bu, dan apapun yang terjadi, aku akan selalu memperjuangkan apa yang benar. Untukmu, untukku, untuk semua orang. Malam pun perlahan terseret hingga berakhir. Namun Hadi tahu bahwa yang terjadi di rumah itu bukan sekadar perubahan iklim atau sikap. Itu adalah awal dari kehidupan baru, di mana ia dan keluarganya yang kini berkumpul dalam kejujuran, akhirnya bisa hidup tanpa bayang-bayang yang selama ini menghantui mereka. Dan ketika dia melihat bintang-bintang sekali lagi, dia tahu bahwa meskipun ada tantangan di depan, dia tidak lagi sendirian. Kebenaran telah membebaskannya, dan sekarang dia bisa melanjutkan hidup dengan keberanian, martabat, dan cinta. Epilog. Beberapa tahun kemudian, Hadi menjadi contoh kepemimpinan di komunitasnya. Dia tidak hanya akan mewarisi bisnis keluarga, namun juga ingin mengubah cara masyarakat diperlakukan di kotanya. Dia akan berinvestasi dalam pendidikan dan membantu membangun sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan, dengan mempertimbangkan penderitaan dalam perjalanan penemuan dan penebusannya sendiri. Dengan situs yang selalu berada di sisinya, dia akan menjadi pria yang lebih kuat dan penuh kasih sayang. Hubungannya dengan Ahmad pun berkembang meski perlahan. Mereka terus belajar satu sama lain, dan meskipun luka masa lalu tidak pernah hilang sepenuhnya, cinta dan pengertian menjadi dasar hubungan mereka. Rumah besar yang dulunya merupakan simbol kesakitan dan kebohongan kini menjadi simbol pembaruan dan harapan. Dan entah bagaimana Hadi tahu bahwa hadiah terbesar yang bisa dia berikan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dia cintai adalah kesempatan untuk menjalani hidupnya dengan kebenaran di dalam hatinya.